Halo masyarakat, balik lagi sama kita berdua. Kenapa kita ngeheling? Gak apa-apa. Nah, di video ini beda dari video sebelum-sebelumnya. Video sebelumnya kan makan. Nah, ini di video ini kami mau cerita perjalanan kami berdua main-main ke Benteng Panderwijk yang ada di Gombong, Kabupaten Kebumen. Selamat datang di Benteng Panderwijk. Welcome. Nah, Benteng Panderwijk ini mau cerita-cerita sejarah sedikit ya sama pengalaman-pengalaman cerita di sana. Di Benteng Panderwijk itu didirikan pada tahun 18, ya kan? Itu? Iya. Jangan gitu dong. Pokoknya nggak ada. Oh, emang nggak boleh baca? Nggak apa-apa sih. Ya udah nggak apa-apa nih konsepnya kayak gitu. Ya diulang lagi kita. Ulang. Iya nggak apa-apa yang penting baca. Nah, bercerita sedikit sejarah tentang Benteng Panderwijk. Benteng Panderwijk itu didirikan pada tahun 1818 oleh Jenderal Van den Bosch. Kok tahu gitu? Teksnya bang? Iya dong, ada Oh, teksnya. iya. Ini kan ada laptop ini. Nah, dulunya benteng itu Jelasin ada laptop. hanya kantor VOC, sebuah fungsi perdagangan milik Belanda. Nah, nama benteng ini sebelumnya itu bukan Benteng Panderwijk, Iya. namanya Fort Jenderal Josius. Nah, nama itu diambil dari nama salah seorang jenderal yang ikut berperang di dalam perang Diponegoro kalau nggak salah. Yang pada saat itu markas dari Pangeran Diponegoro itu ada di Kebumen. Iya, berbasis di Kebumen. Nah, VOC punya tempat dagang yang ada di Gombong itu, terus dijadikan tempat tentara-tentara dari Belanda itu. Lanjut bang. Lanjut. Nah, nama benteng sebelum nama Panderwijk itu kan Fort Josius. Josius. Itulah dia kan tadi lupa. Emang itu? Iya, Fort Josius. Dari Itu diberi nama itu pada tahun 1856 sebelum beralih nama menjadi Benteng Panderwijk. Nah, Oke. Benteng Panderwijk itu juga itu berasal dari nama seorang seorang gubernur, Oh, seorang iya. gubernur Belanda yang menguasai Jawa pada saat itu namanya Panderwijk. Seperti itu. Oh. Terus Nah, lanjut dong bacanya. sabar dulu ya. Kami Kita manusia biasa pilih dulu. yang tidak ingat semua. Nah, dari benteng itu mempunyai 4 pintu utama itu. 4 pintu utama. Benteng Panderwijk nih. Bentar. Itu benteng utama tadi. Benteng utama kita masuk tadi. Tapi tempat kita masuk ya. 1 2 3 satu lagi 4. Juga di situ masih ada terdapat 2 pintu yang masih ada di situ, yang masih utuh 2 sisi. Karena di situ ada 4 sisi pintu utama. Maksudnya masih asli. Masih asli. Oke. Kayunya juga besar. Nah, itu bangunan itu Panderwijk itu dia itu berbentuk segi 8 lah yang Iya. yang aku baca-baca juga benteng itu dia benteng terbesar Di Jawa. bukan benteng persegi 8 terbesar Oh, di Indonesia. se-Indonesia, oke. Se-Indonesia. Nah, jadi kalian kalau baru masuk Benteng Panderwijk, kalian langsung dihadapin dari pintu utama masuk iya, ada dari tulisan pintu masuk. Benteng Langsung Panderwijk. ada- Langsung ada Pintu gerbang gitu. pintu yang gede. gerbang yang gede. Nah, di pintu itu masih ada apa namanya? Kain pintu atau apa sih? Pintu ya. Kalau pintu apa namanya? Pintunya lah, bukan tutup pintu tapi pintu ya. Apa nih? Ini, Gagang. Ini apa namanya? Pintu. Kayu Ah, pintunya iya. Kayak masih ada. Kalau kalian baru masuk dari situ langsung disambut sama Ya, kayu pokoknya pintu yang gede. Kayu-kayu. Iya, zaman kayu Belanda kayak gitu lah. zaman Ah, Belanda biasanya gitu. gitu. Langsung gadgetin buat pintu kanan dan kiri ini ada foto-foto. Terus juga sebagai di situ jadi benteng itu setelah dibuat sebelumnya untuk tempat dagang VOC kan dijadiin tempat tentara dari yang buat melawan Pangeran Diponegoro itu, Iya. juga sebagai tempat sekolah militer dari Oh iya, benteng Belanda. itu juga sebenarnya Benteng Panderwijk itu bukan benteng pertahanan. Pada tahun berapa? 18 berapa gitu kalau saya nggak salah. Benteng itu digunain untuk sekolah militer orang Belanda. Nah, makanya di dalamnya itu dari lantai 1, lantai 2 masih banyak ruang barak. iya, Barak. bekas Tempat-tempat tempat-tempat mesnya tentara Belanda itu. Nah, di situ juga masih ada tempat untuk meletakkan senjatanya, gantungan senjata, dan juga kayak ada untuk gantungan bajunya mungkin ya. Kayaknya sih. Kayaknya ada di situ. Di situ kamarnya juga banyak banget di situ kamarnya. Dan jadi kalian kalau baru masuk dari pintu
utama Benteng Panderuk itu kalian langsung disambut sama pintu selanjutnya yang ada di kanan dan di kiri. Nah, di kanan dan di kiri itu terdapat kalau sekarang itu foto-foto kayak proses atau ya, dan ruang-ruangannya udah upgrade lah. Ada foto-foto dialih fungsikan jadi pengupgradean dari Benteng Panderuk itu. Nah, di situ juga ada banyak pos jaga. Ya, dari setiap pintunya itu ada sisi dari pintunya ada pos jaga untuk tiap tempat ya. Iya, Jadi benar. buat ngawasi benteng itu kalau Iya. ada serangan mendadak dari pihak lawan yang pada saat itu rakyat Indonesia. Iya, benar sih. Benar. Nah, dan juga Kita menjelaskan penjajah corona. dan juga bersin. Juga persen. Nah, di situ tuh juga bangunannya itu tinggi, bentengnya itu tinggi. Tingginya berapa ya? Tinggi bentengnya itu sekitar 9 meter lebih kalau nggak salah. Ya, kurang lebih 10 meter lah. Hampir 10 Kurang meter, lebih 10 meter. tinggi apa namanya Bangunan. bentengnya itu, bangunan bentengnya itu. Luasnya 3.600. 3.600. Ini dari informasi yang kami dapat. Iya. Dan juga di tengah-tengah benteng itu banyak yang banyak. Di tengah-tengah benteng itu ada lapangan luas. Dia juga Benteng Panderuk itu 3 lantai. Bukan, 2 Benar, lantai. 3 lantai. 3 lantai apa 2 lantai? Atapnya kalau Dua. dihitung lantai, Iya, 3 lah. 2. 3. Jadi dari Benteng Panderuk itu yang terkenal itu juga atapnya itu bagus, berbentuk segitiga dan terbuat dari bata merah. Tujuan dari dibentuknya kayak gitu segitiga itu ditujukan untuk mengintai musuh. Mengintai musuh dari atas dan juga untuk perlawanan lah kalau terjadi perang di situ. Nah, sayangnya kemarin kita nggak dapat naik naik ke atas cuma ke lantai 2 aja. Iya, dikarenakan sudah tutup. Kita yang kesorean ke sana. Iya, kita kesorean ke sana. Jadi akses untuk naik ke atapnya itu sudah ditutup. Dan juga di setiap dari sudut-sudut bentengnya itu terdapat nama-nama petinggi-petinggi dari orang Belanda tersebut. Di situ ada nama-nama petinggi-petingginya. Contohnya ya kayak kapten dari kompi sih. Iya, contohnya seperti itu. Banyak itu di sudutnya itu bisa kita temuin dari sudut-sudut pintunya. Nah, dan juga ini uniknya nih. Padahal kan kita tahu orang Eropa itu tinggi-tinggi kan, postur tubuhnya tinggi-tinggi kan. Nah, tapi di situ tangga untuk naik ke lantai 2 itu tidak terlalu, antara dari atap dan tangga itu tidak terlalu tinggi. Jadi paling kita ya harus nunduk lah gitu ya, harus nunduk. Dan juga di sana masih kayak besi-besi jendelanya itu masih ada yang asli, masih ada. Walaupun banyak juga yang sudah kropos, yang sudah hilang dan sudah rusak. Jeruji besinya kayak yang itu coba lihat. Jeruji besinya tuh masih asli itu. Jerujinya ya, bukan tripleknya ya. Kita ada triplek, ini jeruji. Sini dulu, Bapak udah jauh-jauh mau. Pak, udah dibilang jangan diambil motornya. Udah mabok tapi mabok. Cuma lagi, Bang. Bapak udah habis uang banyak bayar pengacara. Tapi tetap kamu nggak bisa. Wati itu loh, Pak. Nomor cintaku. Nah, tadi kan sejarah tentang sedikit sejarah tentang Benteng Panderuk. Nah, Benteng Panderuk ini setelah orang Belanda diusir dari tanah setelah kita Belanda ini, keluar, dari pihak Jepang masuk. Iya, Jepang masuk ke Indonesia. Jadi alih fungsi lagi dari tadi tempat benteng itu menjadi tempat tentara-tentara Jepang dari peta. Bukan tentara Indonesia bentukan Jepang yang namanya peta. Dan juga untuk nambah sejarah lagi, benteng itu tidak dibangunnya tidak dengan sistem kerja paksa Rodi. Bang Belanda kan nama sistem kerjanya di Indonesia kan Rodi. Nah, jadi sistem pembangunan dari benteng ini itu diupah sama seperti dibayar orang orang kayak proyek. Iya, orang kerja dibayar lah gitu, proyek gede itu namanya dulu. Nah, jadi ruangan itu juga itu kan gede dia, biarpun dulu nggak ada kipas angin ya. Nggak ada kipas angin kayaknya dulu. Tapi dalam ruangan itu tidak ada emas ion. Bos. Bener, apalagi merek-merek kipas. Polytron apa itu namanya. Tapi di situ adem dia. Iya, memang. Biarpun ya cuaca di Gombong itu terik, tapi di situ tuh di dalam ruangan itu sejuk. Iya, adem gitu. Rimbun, banyak pohon. Oh iya, closing. Terima kasih sudah nonton kita cerita perjalanan kita. Ya, kurang lebih banyak sedikitnya gitu yang kita ketahui tentang benteng ini dan pengalaman kita saat bermain di sana. Ya, semoga setelah corona ini kalian wajib main di sana. Iya, benar. Oke, udah. Langsung di